vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Khairunisa dari kelas 11 IPSB. Menurut Anda, apa sih itu ancaman? Ya, ancaman itu bisa terjadi dari dalam maupun dari luar negeri yang mana akan membahayakan suatu negara yang termasuk kedaulatan rakyatnya akan terganggu, sehingga ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri harus kita minimalisir, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan sekarang di mana-mana banyak pengangguran, termasuk di Jakarta. Kira-kira pengangguran itu termasuk ancaman nggak? Terus alasannya kenapa? Ya, pengangguran juga termasuk ancaman dalam suatu negara, karena akibat daripada pengangguran bisa mengakibatkan keresahan daripada masyarakat. Contohnya banyak juga penodongan, perampokan, pencurian dan sebagainya, sehingga pengangguran harus kita berantas, kita ciptakan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Apabila Indonesia mendapatkan ancaman dari negara lain, siapa saja yang menurut Anda yang wajib melakukan bela negara? Nah, untuk bela negara bukan saja untuk tentara dan kepolisian, tapi seluruh warga negara Indonesia wajib untuk membela negara. Karena itu di undang-undang pun juga disebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib untuk mengikuti bela negara. Apakah Anda termasuk wajib melakukan bela negara? Wajib, karena kita salah satu bagian dari para warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Jadi kita bela sampai darah penghabisan. Di Indonesia ada Polri dan TNI. Kira-kira perbedaan yang paling menonjol di antara kedua itu apa? Ya, untuk tugas-tugas dari Polri kita tahu sendiri untuk kaitannya dengan keamanan, ketertiban, dan kaitannya dengan hukum, sehingga hal-hal yang bersangkutan seperti itu akan ditangani oleh anggota kita, saudara kita, yaitu Polri. Sekarang untuk TNI, kita tahu bahwa tugas TNI adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Jadi kalau ada perang dan sebagainya, itulah tugas pokok daripada TNI. Dan kita bisa lihat dari segi performan ataupun salah satu contoh, yaitu dari segi pemakaian baret pun untuk Polri itu miringnya ke arah kiri. Ini berarti bahwa Polri sebagai pengayom, sebagai pelindung kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia ini, ya, jadi berkaitan dengan masalah ketentraman, ya, kedisiplinan hukum dan sebagainya, itu tanggung jawab daripada kepolisian. Sedangkan untuk anggota TNI kita lihat bahwa baretnya itu miringnya ke arah kanan. Ini membuktikan atau memberikan arti bahwasanya TNI bertugas sebagai menjaga keamanan dan pertahanan, jadi siap untuk perang dan sebagainya. Itu kira-kira. Menurut Anda, apa salah satu contoh ancaman di dalam negeri? Banyak sekali contoh-contoh ancaman di dalam negeri, di mana salah satunya barangkali boleh dibilang suatu pengangguran itu bukan termasuk ancaman dalam negeri. Kalau pengangguran kita biarkan saja dan merajalela, banyak pengangguran dan tidak mendapatkan suatu pekerjaan, sehingga pengangguran tersebut juga mengakibatkan ancaman bagi seluruh warga negara berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan tindak-tindak kriminal dan sebagainya. Itu bisa dilakukan karena tidak mendapatkan atau tidak mendapat suatu pekerjaan dan butuh makan, butuh menghidupi keluarga, anak dan istri, sehingga dia berbuat negatif, contohnya merampok, membunuh dan sebagainya. Itulah salah satu contoh, ya, bukti bahwasanya salah satu pengangguran itu juga mengakibatkan kriminal daripada suatu bangsa atau suatu negara. Menurut Anda, bagaimana strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Untuk mengancam ancaman di bidang ekonomi, ya tentunya kita tingkatkan pemberdayaan daripada masyarakat, penghasilan daripada masyarakat, terutama dari pertanian, perekonomian dan sebagainya kita tingkatkan, sehingga itu untuk menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita usahakan kita bisa mandiri,
ya bisa menggunakan atau membeli produk-produk dalam negeri, sehingga kita tidak tergantung daripada produk-produk dari luar negeri. Itu. Menurut Anda, apa contoh ancaman militer serta akibat yang ditimbulkan bagi negara Indonesia? Ya, salah contohnya barangkali teroris ya. Teroris itu akan meresahkan daripada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa takut baik untuk bekerja, baik untuk keluar dan sebagainya, sehingga terorisme itu yang dari luar itu segera diberantas di dalam negeri, khususnya di Indonesia, sehingga tidak menjadikan keresahan daripada masyarakat, ya ketakutan, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Bila Rofiana dari kelas 11 IPSB. Kali ini saya akan mewawancari adik saya bernama Dava Ardiansyah. Langsung kita mulai saja. Jadi yang pertama nih, menurut Dava nih, ancaman itu apa sih? Ancaman itu merupakan segala bentuk usaha yang dipandang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Langsung ke pertanyaan kedua. Menurut Dava nih, mengapa sih bangsa Indonesia itu perlu mewujudkan integrasi nasional? Karena kan bangsa Indonesia memiliki banyak budaya dan kekayaan yang melimpah. Jadi dibutuhkan integrasi nasional untuk mempersatukan segala perbedaan dan menciptakan keserasian dan persatuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Langsung ke pertanyaan ketiga. Apakah dapat termasuk yang wajib melakukan bela negara? Ya tentu wajib sekali karena saya sebagai warga negara Indonesia. Menurut Dava nih, ancaman yang paling berbahaya pada saat ini tuh apa aja sih? Arus globalisasi yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ya karena kan apabila arus tersebut terus-menerus terjadi, maka Indonesia akan lupa budaya bangsa sendiri. Di mana-mana kan banyak pengangguran nih, termasuk di Jakarta. Menurut Dava, pengangguran merupakan ancaman bukan sih? Coba sebutin alasannya. Iya benar, pengangguran termasuk ancaman. Lebih tepatnya ancaman di bidang ekonomi. Ya karena kan pengangguran tidak mempunyai kerja. Jadi penghasilan mereka berkurang dan menyebabkan terjadi kemiskinan. Dapat menghambat kemajuan ekonomi bangsa dan negara. Menurut Dava nih, bagaimana cara untuk mendukung upaya dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional? Saling tolong menolong satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan ikut serta gotong royong di masyarakat. Kan di Indonesia nih ada TNI sama ada Polri. Menurut Dava, yang paling menonjol perbedaannya di antara kedua itu apa sih? Kan kalau TNI tugasnya lebih mengabdi terhadap negara, menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Sedangkan kalau Polri itu tugasnya lebih mengayomi rakyat, menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Kira-kira menurut Dava apa aja sih yang termasuk alat pemersatu bangsa? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara burung Garuda. Terima kasih Dava atas waktunya. Yaudah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.